Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ekania Oktaviana, Novita Mala, Seli Saputri, dan Susi Sapitri dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yani Suryani MPD. Baiklah, di dalam mata kuliah elektronika digital ini kami akan membahas tentang Karnaug Maps atau peta Karnaug. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Karnaug Maps. Salah satunya Karnaug Maps itu disebut dengan peta Karnaug. Apa sih peta Karnaug itu? Jadi peta Karnaug yaitu suatu teknik untuk menyederhanakan ekspresi aljabar Boole atau dinamakan dengan fungsi logika aljabar Boole. Jadi dengan cara pemetaan ini itu yang menemukan yaitu para ahli fisika dan matematika yang bernama Maurits Karnaug. Ia ditemukan pada tahun 1953. Karnaug Maps ini sering juga dikenal sebagai Karnaug-Wills Maps. Kenapa sering disebut Wills Maps? Karena metode ini juga disempurnakan oleh seorang ahli komputer. Jadi Edward Wills itulah nama dari ahli komputer tersebut. Jadi peta Karnaug ini terdiri dari sebuah kotak-kotak 2 dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika tersebut. Nah, dari rangkaian digital dan tiap sel atau kontaknya itu berisi kode-kode biner. Kodenya itu ada 0 atau bisa 1 yang menyatakan keadaan outputnya itu dari fungsi rangkaiannya. Jadi, yang didapat dari elektronikanya itu 1 jika outputnya itu aktif. Jika yang didapat itu 0, maka outputnya itu tidak aktif. Jadi dapat diketahui ya, tadi kan ada Karnaug Maps yang disebut dengan peta Karnaug. Jadi dapat disimpulkan apa sih Karnaug Maps itu? Jadi Karnaug Maps itu adalah suatu teknik penyederhanaan sebuah fungsi logika dengan cara pemetaan. Jadi Karnaug Maps ini terdiri dari sebuah kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel. Jadi kotaknya itu tergantung dengan jumlah variabelnya dan fungsi logika atau jumlah input dari rangkaian logika yang sedang dihitung. Jadi dalam variabel itu memiliki jumlah input yang harus dihitung. Kondisi dan care. Keadaan dan care adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya adalah baik nilai 0 atau nilai 1 dari peubah dan care tidak berpengaruh dari fungsi tersebut. Dalam menyederhanakan fungsi Boolean dengan kimat yang memuat kondisi dan care, ada 2 hal yang menjadikan pegangan, yaitu yang pertama, kita anggap semua nilai dan care sama dengan 1, kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin melibatkan angka 1 yang lain termasuk tanda V. Yang kedua, nilai yang bersimbol V tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap sebagai nilainya 0. Selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal yang berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Ada 2 jenis gerbang logika. Yang pertama, gerbang logika inverter merupakan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan sinyal masukan. Yang kedua ialah gerbang logika non-inverter. Untuk gerbang logika non-inverter, sinyal masukannya ada 1 atau lebih sehingga hasil sinyal pengulangannya sangat tergantung oleh sinyal masukannya dan gerbang logika yang dilaluinya. Nah, Karnaug Map atau peta Karnaug itu diilustrasikan seperti metrik 2 dimensi atau terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan atau input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut variabel CAN-map-nya, sehingga ada sebutan CAN-map 2 peubah, CAN-map 3 peubah, dan CAN-map 4 peubah, dan seterusnya. CAN-map itu juga efektif itu digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Jadi untuk peubah lebih dari 6 tidak lagi direkomendasikan menggunakan CAN-map karena komputasinya sangat tinggi sehingga dia itu disarankan menggunakan program komputer khusus. Nah, jadi pada tutorial kali ini saya hanya akan membahas CAN-map hingga 4 variabel saja. Untuk CAN-map 5 dan 6 peubah ya dan seterusnya akan dibahas pada tutorial berikutnya. Kemudian yang akan dibahas adalah bagaimana langkah-langkah pemetaan CAN-map secara umum. Yaitu yang pertama, kita menyusun aljabar Boolean terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menggambar rangkaian digital. Yang ketiga, membuat tabel kebenarannya. Dan yang keempat yaitu merumuskan tabel kebenarannya. Setelah itu lalu memasukkan rumus tabel kebenarannya ke CAN-map.
seperti pada kotak di bawah ini. Nah, atau dapat dipermudah lagi menjadi seperti kotak di bawah ini. Sebelum kami menjelaskan contoh-contoh soal dari variabel-variabelnya, yang perlu diingat kembali adalah jenis-jenis CanMath itu ada CanMath 2 variabel, CanMath 3 variabel, CanMath 4 variabel, CanMath 5 variabel, dan CanMath 6 variabel. Menjelaskan materi tentang kernel map 2 dan 3 variabel. Pertama-tama kita akan menjelaskan dua variabel terlebih dahulu. Contoh variabelnya bisa P dan Q. Karena dua variabel, jadi dia memiliki 4 kemungkinan hubungan N yang terjadi, yaitu P dan Q, P dan negasi Q, negasi P dan Q, negasi P dan negasi Q. Lalu kita petakan ke dalam kernel map-nya menjadi seperti ini. P, Q, negasi P merupakan sudah ketentuan. Jadi kita langsung mengisi pada map-nya. P dan Q, P dan negasi Q, negasi P dan Q, negasi P dan negasi Q. Kita langsung saja ke soal. Soal pertama, terdapat sebuah tabel kebenaran. Ini merupakan tabel kebenarannya. Dari tabel kebenaran tersebut akan kita susun ke dalam kernel map. Kita susun P dan Q, P dan negasi Q, negasi P dan Q, negasi P dan negasi Q. Lalu kita konversikan nilai tersebut ke nilai benar dan salah. Mengkonversikannya, kita lihat ke tabel kebenaran kita tadi. Pada tabel kebenaran, P bernilai 1 atau benar, Q bernilai 1 atau benar. Sehingga negasi P adalah nilainya 0 dan negasi Q nilainya adalah 0. Untuk mengisi kernel map ini, kita kembali lagi ke tabel kebenaran. 1, 1 nilainya adalah 1. 1, 0 nilainya adalah 1. 0, 1 nilainya adalah 1. 0, 0 nilainya adalah 0. Terdapat 3 kolom yang berisi nilai 1 atau true, sehingga ternyata nilai tersebut membentuk irisan. Irisannya seperti ini dan bersekutu di nilai sini. Nilainya merupakan P atau Q. Mengapa kita menggunakan nilai atau? Karena nilai 1 atau true-nya lebih dari 1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 variabel. Contoh variabelnya yaitu variabel P, Q, dan R. Karena 3 variabel, dia memiliki 8 kemungkinan, yaitu P dan Q dan R, P dan Q dan negasi R, P dan negasi Q dan negasi R, negasi P dan Q dan R, negasi P dan Q dan negasi R, negasi P dan negasi Q dan R, negasi P dan negasi Q dan negasi R. Dari 8 kemungkinan ini, kita petakan ke dalam kernel map menjadi seperti ini. P negasi P, Q dan R, Q dan negasi R, negasi Q dan negasi R, negasi Q dan R sudah ketentuan. Lalu tinggal kita isi saja tabel peta kernelnya. P dan Q dan R, P dan Q dan negasi R, P dan negasi Q dan negasi R, P dan negasi Q dan R. Negasi P dan Q dan R, negasi P, negasi Q dan negasi R, negasi P, negasi Q dan negasi R, negasi P dan negasi Q dan negasi R. Terdapat pengelompokan daerah P dan Q dan R. Daerah P merupakan daerah yang dihitamkan atau yang diarsirkan. Mengapa? Karena semua pada daerah yang dihitamkan ini mengandung nilai P. Sama juga dengan daerah Q, yang dihitamkan merupakan yang mengandung nilai Q. Yang dihitamkan merupakan daerah R, dan seterusnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Terdapat tabel kebenaran. Dari tabel kebenaran ini, kita susun ke dalam peta kernel. P, Q, dan R, P dan Q dan negasi R, P dan negasi Q dan negasi R, P dan negasi Q dan negasi R, negasi P dan Q dan R, negasi P dan Q dan negasi R, negasi P dan negasi Q dan negasi R, negasi P dan negasi Q dan negasi R. Kita konferensikan ke nilai benar dan salahnya. Mengkonferensikannya, kita melihat ke tabel kebenaran. 1, 1, 1 pada tabel kebenaran hasilnya adalah 0. 1, 1, 0 pada tabel kebenaran hasilnya adalah 1. 1, 0, 0 pada tabel kebenaran hasilnya adalah 1. 1, 0, 1 pada tabel kebenaran hasilnya adalah 0. 0, 1, 1 hasilnya adalah 0. 0, 1, 0 hasilnya adalah 0. 0, 0, 0 hasilnya 1. 0, 0, 1 hasilnya adalah 0. Ternyata ada 3 kolom yang berisikan nilai 1 atau true dan terletak di daerah negasi R. Kita lihat di sini yang dihitamkan merupakan daerah negasi R. Sehingga ternyata dia membentuk sebuah irisan dan bersekutu di nilai P dan negasi Q. Cara menjawabnya, pertama-tama kita tulis terlebih dahulu daerah tersebut. Kita berada di daerah negasi R, lalu ternyata bersekutu di nilai negasi P dan di daerah P dan negasi Q. Kita tulis P atau negasi Q.
Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.